Pengertian filsafat menurut KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi kalau kita bicara tentang filsafat itu adalah sebuah pengetahuan akan tentang penyelidikan terkait dengan hakikat. Jadi ada sebuah objek tertentu, kemudian kita menganalisis dari mana objek ini ada, atau kenapa objek ini ada, atau dari mana objek ini ada, dan bagaimana caranya agar objek ini ada. Itu berpikir secara filsafat. Hakikat, kebenaran yang dicari dari berfilsafat adalah kebenaran akan hakikat hidup dan kehidupan. Jadi kalau kita lihat dari pengertian etimologi filosofia. Filosofia itu cinta akan kebaikan. Jadi orang yang berpikir filsafat sebenarnya dia ingin mencari sebuah kebenaran akan hakikat hidup dan kehidupan. Apa sih hakikat hidup dan kehidupan? Dia ingin mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Dia ingin juga mencari sebuah jawaban yang benar terkait dengan kehidupan ini. Itu berpikir secara filsafat menurut KBBI. Kemudian kalau tadi berpikirnya adalah bagaimana cara mengetahui hakikat kebenaran ya, atau mencari sebuah sesuatu segala yang ada alasan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara atau karakter atau ciri khas daripada orang itu berpikir filsafat. Ada 4 karakteristik orang itu berpikir secara filsafat. Yang pertama adalah menyeluruh, yang kedua mendasar, yang ketiga kritis, yang keempat yaitu spekulatif. Mari sama-sama kita pelajari 4 cara karakteristik daripada berpikir secara filsafat. Menyeluruh, berpikir filsafat tidaklah sempit, tetapi selalu melihat persoalan dari sudut yang ada. Jadi kalau orang itu berpikir filsafat, maka dia bisa mengakomodir dari setiap sudut yang ada di mana objek itu yang kita selidiki. Berpikir filsafat harus balance, tidak boleh condong ke kiri maupun condong ke kanan. Dia harus berada pada posisi yang netral. Dia harus berada pada posisi yang objektif karena dia dituntut untuk melihat segala persoalan dari sudut yang ada. Karena filosofi cinta akan kebaikan itu ya tidak hanya berat sebelah. Dia juga harus bisa memberikan solusi. Dia juga berpikir filsafat juga harus berpikir objektif terhadap persoalan yang ada. Katakan salah kalau itu salah, katakan benar kalau itu benar. Jadi berpikir secara menyeluruh, tidak parsial-parsial. Melihat persoalan juga sama, menyeluruh dia. Kemudian yang kedua, mendasar, berpikir mendasar, yaitu menganalisa tiap sudut persoalan perlu dianalisis secara mendalam. Jadi tidak asumsi. Dia melihat dari fakta yang ada. Berpikir secara mendalam berarti dia mencoba untuk menyelidiki atau menginvestigasi lebih dalam. Bukan katanya-katanya. Bukan dengar-dengar gitu. Tetapi dia mencoba untuk deep analysis. Atau bagaimana memberikan pemikiran yang sangat dalam. Yang ketiga, cara karakteristik berpikir filsafat adalah kritis. Banyak orang mengatakan bahwa berpikir kritis ini adalah contoh utama daripada orang berfilsafat. Nah, kritis itu tidak identik dengan fitnah. Nah, kadang-kadang kita terbalik. Orang kritik dikira makar. Orang kritis berpikir kritis dikira
tidak taat kepada negara. Padahal ciri daripada berfilsafat itu kritis, yaitu mencegah pembatuan klaim kebenaran. Artinya adalah tidak ada kebenaran yang absolut di dunia itu, tidak ada. Absolut itu hanya Tuhan punya kebenaran itu. Atau dia mencegah pembatuan klaim dominasi. Kalau ada dominasi, maka tentu kita berpikir apa yang menyebabkan segala sesuatu itu didominasi oleh subjek tertentu. Itu kan menjadi pertanyaan. Dan hegemonik kebenaran tertentu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di dunia itu kebenarannya semua adalah relatif karena dibuat oleh manusia. Tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut hanya milik Tuhan. Ya. Nah, sifat kritis ini mengingatkan kita akan ketidaksempurnaan kemanusiaan kita. Jadi kalau kita agak kritis terhadap segala sesuatu, bukan kita ingin membantah, bukan kita ingin membangkang. Tetapi sifat kritis ini mencoba apakah klaim kebenaran yang selama ini diagung-agungkan oleh masyarakat atau oleh negara itu memang kebenaran yang absolut. Jangan-jangan kebenaran juga tidak absolut, sehingga perlu dikritisi. Apalagi bicara terkait dengan hukum. Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tidak ada hukum yang sempurna paling sempurna. Atau tidak ada hukum yang paling lengkap selengkap-lengkapnya. Artinya dari pernyataan Profesor Sudikno bahwa terhadap produk hukum kita harus kritis. Kalau kita belajar filsafat hukum. Nah, yang terakhir adalah spekulatif. Yaitu cara berpikir dengan menganalisa persoalan dengan untung-untungan. Jadi agak spekulatif gitu ya. Tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun dia spekulatif, tetapi juga harus dibarengi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta hukum, dasar-dasar hukum yang kita punyai. Itulah cara berpikir filsafat. Nah, sekarang tadi filsafat secara umum. Sekarang filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tentang tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Hakikat hukum, kebenaran, tentang keadilan, tentang naluri, moralitas, tentang keseimbangan, tentang kesetaraan, tentang keajekan dan lain sebagainya. Itulah hakikat hukum sebenarnya. Nah, objek daripada filsafat hukum adalah hukum itu sendiri yang dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Jadi objeknya adalah hukum itu sendiri. Bisa hukum dalam artian produk hukum, bisa hukum itu dalam artian proses hukumnya, bisa juga diartikan sebagai penegak hukumnya, atau negara sekalipun itu bisa menjadi objek daripada filsafat hukum. Sehingga kalau bicara tentang filsafat hukum, maka cara berpikirnya adalah filsafat, yaitu tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hakikat daripada hukum itu sendiri. Kemudian ruang lingkup filsafat hukum. Ruang lingkup filsafat hukum adalah biasanya dia mencermati persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan tujuan hukum. Bicara tentang keadilan. Bicara juga tentang ketertiban. Bicara juga terkait dengan kesetaraan antar warga negara. Kemudian juga menyangkut tentang hubungan hukum dan kekuasaan. Hubungan hukum dengan nilai sosial budaya. Atau pertanyaan-pertanyaan misalnya, mengapa negara berhak menghukum seseorang? Apa sebab orang menaati hukum?
Kenapa orang takut kepada penegak hukum bukan takut kepada hukumnya? Atau mengapa negara kemudian harus mengurusi rakyatnya? Negara harus memperhatikan kondisi hukum negara kita. Mengapa negara juga harus mengintervensi kalau warga negaranya yang buta terhadap hukum harus dibantu oleh negara? Mengapa juga negara harus memberikan perhatian yang lebih terhadap orang miskin? Orang yang tidak punya, apalagi orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Nah, isu-isu tersebut adalah ruang lingkup daripada filsafat hukum yang bisa kita kaji secara mendalam. Kalau manfaat mempelajari filsafat hukum adalah memperluas cakrawala pandangan sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dengan penafsirannya yang berlaku secara kontekstual. Jadi mengarahkan kita sebenarnya kalau belajar filsafat hukum itu agar lebih kritis terhadap fenomena yang ada. Contoh misalnya, apakah pilkada serentak itu merupakan pilihan yang terbaik untuk diteruskan, padahal orang yang terinfeksi COVID itu semakin banyak. Bahkan ada yang mengkritik bahwa lebih baik ditunda saja karena banyaknya klaster, ada timbul klaster baru. Kalau orang kampanye menghadirkan orang banyak, kemudian tetap dijalankan proses pilkada itu. Kalau kita kritis atau kita melihat persoalan yang lebih besar lagi, saya kira kalau orang berfilsafat akan berpikiran lebih baik ditunda. Karena apa? Akan mengganggu terhadap proses demokratisasi di mana ada orang yang enggan untuk menyalurkan karena dia takut akan penularan virus ini yang masif. Sehingga dia tidak mau memberikan suaranya. Negara harusnya mengambil sikap misalnya untuk menghentikan. Begitu. Jadi bagaimana cara kita menganalisis ya secara komprehensif, secara kritis, secara mendalam gitu. Itulah yang disebut sebagai manfaat dari filsafat hukum. Atau kita juga bisa mengkritik misalnya apakah sertifikasi dai itu wajib? Sekarang Kementerian Agama itu mewajibkan dai sebagai alat untuk kontrol kepada dai-dai kita. Padahal MUI sudah melakukan sertifikasi dai. Dimulai dari 2 tahun yang lalu saya dapat informasi. Apakah negara juga harus ikut latah untuk memberikan sertifikasi itu? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini 2 contoh yang saya pikir adalah cara atau karakter berpikir filsafat hukum. Kalau ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya dalam filsafat hukum. Misalnya, kapan dan bagaimana hukum mendatangkan keadilan? Namanya pengadilan. Harusnya mendatangkan keadilan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang datang ke pengadilan itu mendatangkan keadilan? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan keadilan itu ada di masyarakat. Atau jangan-jangan keadilan itu ada di lingkungan kita, bukan dibantu oleh negara. Kemudian yang baik, kenapa hukum harus mengikat seseorang? Kenapa hukum adat itu lebih dihormati daripada hukum negara di wilayah-wilayah tertentu? Ada orang yang sangat takut dengan sanksi adat daripada sanksi negara. Ada juga pertanyaan kenapa orang harus taat dengan hukum dan yang melanggar ada sanksi. Apa benefit? Apa manfaat kalau saya taat terhadap hukum? Apa? Apa kompensasinya diberikan oleh negara? Nah, yang terakhir adalah hubungan hukum dengan moralitas. Apakah dengan melanggar moral juga sama saja melanggar hukum? Atau sebaliknya, melanggar hukum itu otomatis juga melanggar moralitas yang ada. Nah, demikianlah pendahuluan terkait dengan pengertian karakteristik daripada filsafat
hukum. Untuk lebih lanjut, kita bisa berdiskusi pada forum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.